Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, polemik pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ternyata masih bergulir. Forum Purnawirawan Prajurit TNI bahkan melayangkan surat ke DPR MPR DPD RI agar mendorong pemakzulan Gibran dari jabatannya sebagai Wapres RI. Ya, jadi pemirsa, Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini kembali mengusulkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya. Para purnawirawan ini bahkan mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD RI Senin kemarin agar parlemen mempertimbangkan usulan ini. Ada 8 poin sikap surat tersebut, salah satunya juga adalah didorongnya pemakzulan Gibran. Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap dipanggil oleh ketiga lembaga ini untuk menjelaskan surat tersebut. Ya, sebelumnya evaluasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menjadi sorotan di akhir bulan April 2025. Salah satunya dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memicu polemik serta reaksi masyarakat. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto merespons dan menghormati 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Salah satu tokoh masyarakat Papua, Osea PTG, memberikan pandangan bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah terpilih secara sah, secara konstitusi. Proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tahapan itu sudah selesai. Sekarang tinggal gilirannya adalah mengimplementasikan program-program yang telah dijanjikan oleh Presiden dan Wakil Presiden pada saat pencalonan. Maka itu tidak perlu lagi bikin kegaduhan di masyarakat. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, merespons usulan Purnawirawan TNI yang menginginkan evaluasi terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Bahlil meminta kepada pihak tersebut untuk menempuh jalur mekanisme hukum. Saya pikir negara kita ini kan negara hukum. Ya, negara kita ini negara hukum. Proses pemilu kan sudah selesai, sudah konstitusional. Kalau ada yang berpikir di luar daripada hukum, ya kita serahkan pada mekanisme hukum. Bahlil menegaskan terus mendukung kinerja dan program yang telah dicanangkan pemerintahan Prabowo Gibran. Di tengah panggung kekuasaan, Forum Purnawirawan TNI kembali menyampaikan tuntutan. Surat pernyataan disampaikan kepada anggota Dewan, meminta Wapres Gibran untuk dimakzulkan. Benarkah ini murni demi keadilan atau sekedar kepentingan kekuasaan? Kita bahas bersama narasumber istimewa kita malam ini, Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio, Wakil Ketua Umum Projo Freddy Alex Damanik, dan pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Saya sapa narasumber saya, selamat malam abang-abangku semua, apa kabar? Malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Saya pertama ke Mas Bimo dulu. Mas Bimo, kemarin kan pada saat hari lahir Pancasila ada pertemuan, saya nonton kalau nggak salah ada Pak Presiden, Ibu Mega, terus ada
wakil juga Wapres Pak Gibran, dan juga ada Pak Tri Sutrisno. Sempat bersalaman kalau tidak salah saya lihat di video tersebut. Ternyata poin ke-8 tetap ingin memakzulkan ya. Saya pikir sudah mulai agak mereda itu, Mas Bimo. Ya, saya jelaskan sedikit posisi saya. Bimo Satrio, saya berposisi di Forum Purnawirawan Prajurit TNI sebagai sekretariat di sini. Jadi istilahnya kami yang membantu untuk menyusun, mengetikkan, dan kemudian membantu untuk mengirimkan dan memberikan tembusan kepada beberapa organisasi masyarakat dan lain. Kemarin kan kalau yang pertemuan dengan Hari Pancasila itu kan kejadiannya tanggal 1 ya. Tapi sebelum itu kita tanggal hari Jumat itu Forum Purnawirawan TNI sudah bertemu dengan Pak Tri Sutrisno. Dan kami memang dalam hal ini mengusulkan untuk pemakzulan Gibran, karena yang sudah termasuk beredar di masyarakat juga yang dari beberapa organisasi juga mengusulkan hal tersebut sama seperti itu. Dan kemudian Pak Tri Sutrisno mendengar hal itu dan istilahnya Pak Tri Sutrisno merestui itu. Nah kemudian kami sudah memang berencana untuk mengirimkan surat itu dan terlaksana kemarin hari Senin. Mas Bimo, itu kan ada 8 poin ya, seperti yang disampaikan juga yang diterima Pak Wiranto ke Pak Presiden dan sekarang ke MPR, DPR, DPD begitu. 8 poin ini fokus utamanya yang mana, Mas Bimo? Kalau kita dari inisiator, kita beranggapan yang paling utama memang yang satu, kembali ke amandemen UUD 45. Nah itu kalau itu satu dilakukan, otomatis nomor 2 sampai nomor 8 semuanya pasti bisa dilakukan. Berarti termasukkah pemakzulan Gibran yang Anda maksud juga? Iya, nomor 8 itu adalah pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabumi. Mengapa poin ke-8 tersebut masih diajukan, Mas Bimo? Ya karena Purnawirawan ini juga istilahnya kita selama ini tiap minggu ke minggu selalu berkoordinasi dengan kalangan semua masyarakat. Seperti contoh hari ini tadi juga kita sudah di Bandung di UTC Hotel, kami menghadiri acara Gema untuk warga Bandung, gerakan warga Bandung. Kemudian minggu lalu kita sempat ke Jogja, yang di mana juga dihadiri oleh Pak Amin Rais, di mana juga kita menerima dukungan dari FPP TNI, menerima dukungan dari warga Jogja. Terus ya kemudian kita akan terus bergerak terus, Mas. Kemungkinan minggu depan juga ada kemungkinan ke Surabaya, dan itu akan bergerak terus. Dan selama yang kita perhatikan di kalangan masyarakat memang dalam hal misalnya amandemen UUD 45 itu agak kurang kurang pamor ya, kurang favorit ya. Tapi kita semua bersatu punya tujuan sama untuk yang pemakzulan Gibran. Dan untuk membersihkan istilahnya kabinet yang sekarang dengan istilahnya cawe-cawe atau turun tangannya Jokowi itu, Mas. Mas Bimo, ini mungkin saya mewakili pertanyaan beberapa netizen yang juga berkomentar terhadap ya ada 8 poin tersebut. Begini, yang pertama adalah bukankah Prabowo Gibran ini kan satu paket ya ketika pemilu tersebut? Apakah artinya Gibran diturunkan, Presiden juga akan ke bawah begitu? Itu yang pertama. Yang kedua, bukankah proses pemilu juga sudah selesai, Mas Bimo? Apapun dinamikanya di MK dan lain sebagainya, suara rakyat terbanyak bukankah sudah dihasilkan dan pemenangnya Prabowo Gibran? Nah ini bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen ini? Ya, jadi gini, Mas, kami melihat dari segi waktu pencalonan sebenarnya sudah ada kecacatan dari segi hukum ya. Dan itu sebenarnya sudah dijelaskan di dalam surat tersebut, Mas, tentang hukumnya seperti apa. Ini tapi bukan ranah saya untuk menjelaskan, karena sebenarnya di tim kami ada ahli hukumnya sebenarnya itu, Mas. Artinya yang bisa melihat itu, dan mungkin dia lebih bisa menjelaskan hal itu. Baik, kalau poin yang bahwa satu paketnya Prabowo Gibran ini gimana, Mas Bimo? Apakah Mas Bimo boleh menjawab hal tersebut?
Nah itu juga belum bisa menjawab itu, Mas. Oke. Baik, kalau begitu saya ke Bang Alex. Ya. Bang Alex, ternyata masih kekeh dari Forum Purnawirawan TNI mendesak Pak Wapres, Pak Gibran. Ini gimana Bang Alex? Ya, terima kasih. Ya, kami menganggap itu sebagai aspirasi masyarakat lah ya, aspirasi kelompok-kelompok masyarakat termasuk seperti buruh, mahasiswa dalam hal ini Forum Purnawirawan TNI. Tapi kan beberapa 2 bulan yang lalu ini sudah dilakukan sebetulnya ya. Dan kalau bicara misalnya Forum Purnawirawan TNI juga secara organisasi Forum Purnawirawan TNI beberapa itu darat, laut, udara ya udah melakukan yang resmi yang terdaftar itu kan sebetulnya udah melakukan klarifikasi tentang bahkan mendukung ya pemerintahan Prabowo Gibran ini. Jadi menurut saya ya harus kita akui ini memang politis ya, tadi disampaikan akan membangun komunikasi terus ya, gerakan-gerakan pertemuan mencari dukungan ke sana kemari ya, secara hak konstitusional ya, berkumpul, berorganisasi, menyatakan pendapat ya sah-sah saja, tetapi ketika ini menjadi sebuah misalnya gerakan pemakzulan itu yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang, karena apapun ceritanya ya Prabowo Gibran ini ya, Gibran walaupun Gibran difokuskan kepada Gibran, ini kan secara konstitusional sudah sah, sudah banyaklah forum-forum yang membicarakan ini, pengamat-pengamat. Tetapi yang perlu saya tegaskan di sini, ini juga kan sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo ya. Saya percaya sebagaimana pidato Pak Presiden Prabowo kemarin ya, beliau menitik beratkan juga kembali ya, beliau ini kan seorang pemimpin yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Beliau selalu mengatakan tidak ada negara yang maju kalau pemimpinnya, kalau tokoh-tokohnya itu tidak bersatu ya. Ini forum tentara aja, forum purnawirawan, forum purnawirawan ini seperti saya sampaikan tadi sudah lebih banyak ya yang resmi tidak mendukung ya. Apalagi nanti ini misalnya menjadi gerakan pemakzulan, otomatis kan bangsa ini akan menjadi teradu domba, akan pecah belah. Presiden Prabowo saya percaya, yakin 100% tidak akan membiarkan itu. Beliau pasti akan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Oleh karena itu ya, dengan segala hormat kami mohon kepada purnawirawan ini agar kita fokus saja membantu pemerintahan Presiden Prabowo yang menjalankan program-programnya khususnya di dalam hal untuk mensejahterakan bangsa dan negara ini. Sudahlah, kita jangan habiskan energi untuk ya, habiskan energi yang negatif untuk berargumen, adu otot, adu apapun ini namanya, untuk membahas yang menurut saya ini tidak sesuai dengan konstitusi. Baik. Demikian sementara. Baik, Mas Agung, kalau saya minta tolong ke Mas Agung tuh sebenarnya ingin lihat celah peluang, apakah mungkin pemakzulan Gibran ini terjadi itu seperti apa? Karena kan ya kita juga harus hitung-hitung secara politis ya, di DPR seperti apa, kemudian di sekitar Presiden Prabowo juga seperti apa. Nah ini akan seperti apa, sejauh apa sih langkah dari Forum Purnawirawan TNI ini? Ya, pertama ya, saya apresiasi karena tuntutan soal pemakzulan ini diarahkan secara konstitusional ke DPR gitu ya. Artinya memang ini rule of the game yang kita akui, yang kita sepakati sebagai bangsa. Nggak bersalah, silahkan berproses. Tapi harus jelas bahwa ada rasionalisasi politiknya, bahwa secara kalkulasi Koalisi Indonesia Maju Plus itu menghimpun kekuatan di parlemen 81%. Sisanya kalau dianggap di seberang PDIP 19%. Jadi secara kuantitatif agak susah sepertinya untuk awal ini sampai pada proses ditindaklanjuti dengan beragam tingkatan itu ya, Mas. Kompleks gitu. Tapi secara kualitatif it's okay gitu. Kalau tadi ada diskusi lanjutan di Jogja, kemudian nanti di Surabaya dan di kota mana lagi. Artinya apa?
aspirasi ini hanya memang sementara berkelindan di seputaran diskusi ya, masukan, saran dan seterusnya. Tapi untuk lebih lanjut akan tergantung situasi dan dinamika politik kita. Ya, apakah ini akan ditindaklanjuti oleh para veto player di masing-masing partai parlemen hari ini, atau ini hanya sebatas masukan saja seperti itu. Dan saya jujur sebenarnya ini agak anti klimaks, Mas Yudi. Kenapa? Karena yang hanya diajukan hanya poin ke-8 saja seperti itu. Dari 7 poin yang lain yang menurut saya, walaupun saya nggak sepakat sebagian besar, tapi ada poin-poin yang cukup positif. Misalkan soal proyek strategis nasional harus ditinjau ulang, itu kan bagus tuh. Kemudian soal misalkan ada evaluasi soal peranan Polri untuk dikembalikan ke Kaptipnas di bawah Kemendagri, oke, dikaji dulu gimana. Itu kan hal-hal yang menurut saya relevan dan langsung ya menyentuh permasalahan, atau menteri-menteri yang memang nggak maksimal di reshuffle. Tapi kalau udah ada embel-embel kita dukung Hasta Cita tapi tidak IKN, nah itu udah agak lain itu, Bang Freddy nanti ketawa dia. Kemudian kita reshuffle menteri-menteri yang misalkan dekat dengan keluarga Solo, Bang Freddy makin senyum dia, seperti itu. Atau nanti pemakzulan Mas Gibran, keluarga Solo lagi, seperti itu. Jadi maksud saya supaya tuntutan ini benar-benar objektif, diperjuangkan saja sampai mana nanti urusan lain. Karena apa? Karena kalau terlalu kuat dosis politiknya, publik juga akan menjauh, dan ini akan layu sebelum berkembang kalau menurut saya ya. Jadi menurut saya akan lebih ideal, lebih baik kalau masukan-masukan yang bagus tadi di follow up terus, walaupun nanti ujungnya seperti apa nggak masalah, tapi ini bukti konsistensi, komitmen ya, loyalitas perjuangan para purnawirawan untuk memperjuangkan semuanya. Karena kalau udah salah satu, salah dua saja, ini akan jadi tanda tanya besar ya, seperti itu sebagai pengantar. Mas Agung, kalau misalnya tadi saya ingat Mas Bimo bilang bahwa yang nomor satunya adalah mengembalikan kepada undang-undang, jadi runutan berikutnya itu juga harus semuanya kembali ke undang-undang. Sehingga poin ke-8 dianggap tidak sah ketika terpilih sebagai wapres begitu. Nah ini apakah bisa sangkut pautnya ke situ, Mas Agung? Iya, masalahnya poin nomor 1 saya pribadi aja nggak setuju, misalkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Saya pribadi, tadi kan juga di Jogja banyak yang nggak setuju juga poin nomor 1. Artinya ya tadi maksud saya, ya nanti kalau misalkan ini ada penolakan ya poin yang lain diperjuangkan. Seperti itu. Dan ini menjadi bahan masukan kepada pemerintah juga. Artinya apa? Kan pengennya ada yang ditindaklanjuti. Nah kalau misalkan ada 2-3 poin yang ditindaklanjutkan bagus. Artinya Forum Purnawirawan ini produktif. Sehingga tidak hanya fokus satu poin. Kalau satu poin kemudian hilang, nggak ditindaklanjuti kan selesai forum ini. Jadi maksud dari 8 poin, mana nih yang bisa kita komunikasikan, negosiasikan. Poin-poin yang make a sense, yang rasional untuk dikerjakan oleh pemerintah hari ini. Misalkan nih, tadi menteri-menteri yang bermasalah kinerjanya nggak maksimal ya di reshuffle. Seperti itu. Oh misalkan poin 8, jangan pemakzulan lah. Satu waktu saya kemarin dalam satu forum Purnawirawan dengan Mas Gibran ketemu, seperti itu. Ada masukan nggak buat Mas Gibran? Misalkan nih soal kinerja Mas Wapres yang belum maksimal. Dari Forum Purnawirawan apa masukannya? Artinya apa? Ada diskusi dua arah, ada pendekatan dari hati ke hati. Maksud saya ke situ, Mas Yudi. Supaya apa? Supaya Forum Purnawirawan ini lebih produktif. Kalau hanya sebatas 8 poin, kemudian akhirnya fokus satu poin pun akhirnya tidak ada bentuknya, tindak lanjutnya, ya mubazir kan, seperti itu dengan apa yang sudah dilakukan sejauh ini, seperti itu sih. Oke, menarik. Mas Bimo, saya minta tanggapannya, silakan Mas. Ya, oke. Saya barusan juga ini dapat telepon, rupanya salah satu inisiator dari FPP TNI juga menghubungi saya, juga mendengar dari siaran ini. Jadi satu hal yang saya tekankan, kita dari reformasi, kita berusaha memerangi yang namanya KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi kita sendiri tahu di zamannya Pak Jokowi ini terjadi gitu. Dan ini yang berusaha untuk kita coba perangi gitu. Dalam artian nepotisme ya kita tahu, anaknya, mantunya, adik iparnya segala macam. Jadi ini sudah di luar komitmen dari reformasi kita untuk memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu satu. Dan kemudian saya juga dapat ada ini
kalau pemakzulan itu tidak dilarang, tapi dalam undang-undang memang ada keterbatasan. Makanya itu perlunya amandemen ini yang nomor 1 ini. Sebenarnya ini pembuka, istilahnya kalau amandemen 1 terbuka, ini misalnya mohon izin, presiden siap untuk dekret presiden amandemen kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Ini sudah bisa, maksudnya bisa terbuka. Semua kita bisa perangi, kita bisa bersihkan itu. Kita bisa kembali lagi. Nah itu salah satu ininya, Pak. Menarik nih. Mas Agung gimana, Mas? Ya saya kira membuka kotak Pandora yang nggak perlu ya Mas ya. Kita setback terlalu jauh. Buat apa kita memperjuangkan reformasi seperti itu? Ya jadi kalau misalkan poin 1 yang jadi titik tolak lagi, wah makin besar penolakan publiknya. Kalau saya justru kontraproduktif, yang ada malah antipati. Seperti itu sih. Tapi untuk melengkapi tadi yang disampaikan oleh Mas Bimo ada tanggapan, silakan. Iya, boleh saya tambah, Pak? Silakan. Jadi kita juga berpendapat selama ini korupsi kan kebanyakan terjadi itu karena ini, Pak, backgroundnya orang-orang dari partai. Mohon izin, menteri-menteri yang kena korupsi semuanya kan backgroundnya dari partai, Pak. Kalau kita kembali dari UUD 45 kembali ke asli, Pak. Nggak ada lagi namanya partai, Pak. Itu bisa kita nalarkan bahwa korupsi mungkin bisa hilang, Pak. Solusinya adalah balik ke akar dan tidak akan terjadi korupsi ke depan. Ya, kita mulai lagi dari nol, back to return to basic condition. Tapi prosesnya seperti apa? Bukankah akan sangat panjang sekali itu, Mas Bimo? Ya memang akan sangat panjang dan sangat melelahkan. Tapi lah mau bagaimana lagi, Pak? Sekarang amandemen perbaruan Undang-Undang 45 selalu terjadi gitu. Maksud dalam artian kita juga bagaimana menyikapinya ya, istilahnya mau kembali kemana gitu, ke titik mana gitu. Sedangkan kalau mohon izin, kalau misalnya mesin, Pak, kondisi terbaiknya adalah kondisi pada saat dia awal sekali baru. Jadi kita berharap kalau misalnya ini negara, kondisi terbaiknya adalah pada saat negara ini berdiri gitu. Oke, baik, saya nanti akan minta tanggapi Bang Alex dan juga Mas Agung kembali, tapi kita simak dulu ini bersama rekan-rekan dan juga pemirsa Presiden ke-7 Joko Widodo yang menanggapi perihal adanya usulan pemakzulan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana? Nah ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Dalam negara demokrasi ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan betul. Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Bang Alex, barusan Presiden ke-7 RI Joko Widodo bilang boleh-boleh saja. Berarti apakah 8 poin ini termasuk pemakzulan yang ada poin ke-8 itu boleh-boleh saja diajukan dan perlu dipertimbangkan pemerintah? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya boleh-boleh saja aspirasi, menyatakan pendapat, usul ya. Bebas dalam negara demokrasi ini. Tapi saya menyinggung Mas Bimo tadi, ya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 shutdown, ya apakah restart atau apalah namanya kita ini. Sementara tadi disampaikan menghapus partai lah, itu diajukan aja ke DPR, ke MPR. Itu bagaimana ceritanya sih? Jadi udahlah, isu-isu elit begini nggak laku di rakyat. Udah kita fokus aja isu-isu kerakyatan, isu kebangsaan yang memajukan negara kita ini. Nggak akan kemakan sama rakyat. Udah bosan, udah selesai pertarungan politik kemarin. Sudah kita fokus aja ya, dengan segala hormat para purnawirawan ini. Sudahlah, jangan rakyat ini
walaupun saya percaya ini bukan rakyat, cuma elit-elit yang segelintir aja, cuma membangun terus narasi-narasi, ya narasi provokatif begini, bebas ya, silahkan berkumpul ya, membangun diskusi silahkan. Tetapi saya sampaikan yang tadi, tidak produktif. Untuk apa sih? Untuk apa? Sudah sabar aja. Kalau mau mengganti kepemimpinan di Republik ini, sabar. Nanti ada 2029, sebelumnya 2028, udah persiapkan pertarungan lagi. Jangan sekarang. Sekarang Presiden Prabowo sedang fokus bersama Gibran membangun negara ini, ya, memperbaiki ekonomi segala macam. Jadi ya, dengan segala hormat sekali lagi saya himbau, sudahlah hentikan adu domba ini, ya, jangan lagi dibangun narasi-narasi pemakzulan Gibran ini. Tadi sudah dikatakan, ya, isu yang masuk itu cuma pemakzulan Gibran, ya, yang dalam kepentingan yang sama itu cuma pemakzulan Gibran. Tapi saya yakin itu juga hanya segelintir saja, hanya segelintir orang saja. Jadi nggak akan direspon lah oleh masyarakat. Saya percaya itu baru masyarakat. Pemimpin politik kita juga tadi mau menghapuskan partai, sementara keputusannya adalah di para politisi itu, di para partai itu, para pemimpin partai. Ujung-ujungnya di pemimpin koalisi Pak Prabowo, seperti saya katakan lagi, nggak mungkin Pak Prabowo akan membiarkan bangsa ini terpecah belah kalau itu direstui atau diizinkan oleh Presiden. Nggak mungkin. Jadi sudah, kita hentikan sajalah narasi-narasi ini. Terima kasih. Baik, Mas Bimo, tanggapannya Mas? Ya, Pak, kami di sini nggak ada pengen memecah belah ya. Seingat saya kita nggak ada memecah belah. Ini aspirasi dari kami, monggo mungkin sikapi seperti apa, ya. Dan dalam hal ini saya cuma berperan sebagai sekretariat. Dan kita siap, FPP TNI siap. Selama ini kami siap terbuka untuk diskusi, untuk berbicara. Maka dari itu beberapa tempat memang sudah mengundang kami dan mereka juga sudah berhasil berdiskusi dengan kami. Semua akademisi, apa segala macam, kita semua sudah sempat kita perbincangkan hal ini. Dan ya alhamdulillah selama ini memang yang kita dapatkan yang di masyarakat ya memang positif. Dukungan dari masyarakat memang ada untuk FPP TNI ini. Dan satu hal lagi, kenapa kok FPP TNI ini berdiri di luar dari istilahnya PP angkatan-angkatan yang sudah ada, karena dari yang ada di sini ini kita merasa tidak tersalurkan gitu. Istilahnya untuk bisa berbuat apa-apa di PD, PPAL, ataupun PPAU, ataupun PPABRIS kayak gitu. Begitu, Pak. Mas Bimo, gimana menjawab pertanyaan bahwa di dalam forum ini anggotanya sebelumnya adalah bukan pendukung Prabowo Gibran? Apakah ada benang merahnya sehingga ada 8 poin dan salah satunya pemakzulan Gibran yang notabene lawan politik sebelumnya? Oke. Kalau itu memang tidak dipungkiri ada, tapi kami karena sebenarnya begini Pak, kami punya satu pendapat yang istilahnya kita satu tujuan yang sama, jadi kita welcome sama semua kalangan masyarakat, semua organisasi Pak. Kalaupun itu orang itu dulunya organisasi tersebut dulunya adalah pendukung dari salah satu pihak Anies atau apa, kita nggak menutup itu, tapi dalam artian kita punya satu tujuan yang sama saat ini gitu. Baik Mas Agung, saya minta disimpulkan Mas sebagai penutup perbincangan dialog kita Mas Agung. Iya, kalau sebatas diskusi saya mendukung ya, mengapresiasi masukan dari Forum Purnawirawan sekali lagi gitu, karena ini membangun kesadaran publik supaya tetap kritis, tetap mengawal pemerintahan, termasuk secara wabil khusus kinerja Mas Wapres, sehingga silahkan teruskan gitu. Tapi kalau sampai pada ranah di mana tadi ya, berapa tuntutan kemudian dipaksakan untuk diajukan di luar jalur-jalur konstitusional, nah itu jangan sampai gitu. Tapi sekarang kan ternyata sudah ada jalurnya dan itu dilakukan, dan saya kembali mengapresiasi dan harapannya ini bisa terus dilakukan saja, nggak masalah. Nah, ini demokrasi ya,
memang kadang bising, kadang ribut, kadang ramai semacam itu. Jadi harus kita hargai, hormati sebagai bagian dari dinamika kita berbangsa dan bernegara. Yang penting semuanya sesuai jalur konstitusional. Gitu Mas Yudi. Baik, menarik. Ya, kalau diskusi tentu kami juga sangat berharap nanti kita bisa diskusi bareng lagi. Dan semoga nanti kita lihat arahnya seperti apa, Mas Bimo, perkembangannya dari 8 poin tersebut. Terima kasih banyak sudah bergabung di dialog kita di Sindo Prime. Selamat malam Mas Bimo, Bang Alex, dan juga Mas Agung.